It's this moment, isn't it? I'm looking at you, and you look like a really nice bunch. There's been such great energy. I was sitting here for 5 minutes, and it just feels great, this room. And you look really friendly and up for it, so thank you. And you're looking a bit unsure, voice coach, don't worry, it's going to be fine. Ini adalah momen yang tepat, bukan? Saya melihat sekeliling, dan orang-orang terlihat sangat bersemangat dengan energi yang besar. Saya duduk di sini selama 5 menit, dan rasanya luar biasa. Anda terlihat sangat ramah, jadi terima kasih. Anda terlihat sedikit tidak percaya diri sebagai pelatih suara. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. And I can see a couple of really brainy TED faces there, and there's going to be a few ideas too. But it is this moment where our worlds are colliding right now. You're looking at me, I'm looking at you, and it hits my brain with a feeling of adrenaline. Accelerating molecules, you might say. Dan di sana terlihat beberapa wajah TED yang sangat luar biasa, dan akan ada beberapa ide juga. Namun saat ini adalah momen di mana mata kita bertemu. Anda melihat saya melihat Anda, dan itu membuat otak saya terpacu dengan adrenalin, mempercepat molekul, bisa dibilang begitu. And different people deal with this moment differently. Some of us go, hey, there are people who are confident, they cope with this moment totally fine. And then there are other people and not so confident, and it stops them speaking this moment. Makes them feel anxious, makes them feel maybe they're not up to it. Setiap orang memiliki cara dalam menghadapi situasi ini. Beberapa dari kita berkata, hey, Anda tahu, ada orang yang percaya diri, mereka bisa menghadapi ini dengan baik, lalu ada yang tidak, dan membuat mereka tidak berbicara saat ini. Hal ini membuat mereka cemas, bahwa mungkin tidak bisa melakukannya. And that is not the case. Actually, all of us have confidence within. And what I want to talk about today is the idea that we can find more confidence within us if we know where to look. And where do we look? We go within. We look under the bonnet. Padahal tidak begitu. Sebenarnya kita semua memiliki kepercayaan diri. Hal yang ingin saya bicarakan hari ini, bahwa kita dapat menemukan kepercayaan diri dalam diri kita jika kita tahu di mana mencarinya. Di mana kita mencarinya, kita lihat ke dalam diri kita yang paling dalam. And that's where we're going next. And the reason I want to talk about this is because many years ago, I stood in front of an audience this big, bigger, at Central Hall, which is by the Houses of Parliament, a really big Methodist space. Kesana kita akan pergi selanjutnya. Dan alasan saya membicarakan hal ini, karena beberapa tahun yang lalu saya berdiri di depan pendengar sebanyak ini, bakal lebih banyak di Central Hall di dekat gedung parlemen, ruangan metodis yang sangat besar. And I was super excited about that moment because I knew that it was my big moment as a rookie voice coach and that I was going to be able to speak. And I stepped up in front of that audience, and what happened was everything that could possibly go wrong did. I went too fast, I lost my words. It felt like such a horrible experience. And just as I thought it couldn't get any worse, the microphone broke. Saya bersemangat di momen tersebut. Karena itu adalah momen yang sangat besar bagi saya sebagai pelatih suara pemula. Dan saya akan berbicara. Saya melangkah di depan hadirin, dan segala sesuatu yang mungkin salah terjadi. Saya terlalu cepat, saya kehilangan kata-kata saya. Rasanya seperti pengalaman yang sangat mengerikan. Dan ketika saya berpikir bahwa ini tidak akan memburuk, mikrofonnya rusak. And I looked out across the room, and I said in my big voice coach voice, there wasn't this much wind at the time, I have to say. And I said in my big voice coach voice, can you hear me at the back? And someone said, speak up. And I just felt this feeling of absolute shame. Saya melihat ke seberang ruangan, dan saya berkata dengan suara lantang, tidak ada begitu banyak angin pada saat itu, saya akui. Saya berkata dengan keras, bisakah Anda mendengar saya di belakang? Dan seseorang berkata, bicaralah.
saya merasakan perasaan malu yang sangat luar biasa. That feeling of an audience looking at you and a feeling of judgment which cripples us. And I left that venue and I thought to myself, never again. Now that clearly didn't work because I'm here. I also thought I'm going to do it differently next time. I'm going to make sure that the next time I stand up to speak, it feels good. Merasakan penonton yang melihat ke saya dan perasaan dihakimi yang sangat mengucang diri saya. Saya meninggalkan tempat itu dan berpikir tidak pernah lagi, dan itu tidak berhasil karena saya ada di sini. Saya juga berpikir bahwa saya akan melakukan cara berbeda di lain waktu. Saya akan berusaha ketika saya berbicara, saya akan merasa nyaman. Where I had to go was within. Now we live in a really visual culture. We spend a lot of time, if we think about two worlds, we spend a lot of time thinking about the outside, maybe especially for women. Yang harus saya hadapi adalah diri sendiri. Kita hidup di dalam budaya yang sangat visual. Kita menghabiskan banyak waktu jika Anda berpikir tentang dunia. Dua dunia dan dunia luar, mungkin terutama untuk wanita. And actually, confidence doesn't exist on the outside. It exists within, in the visceral stuff, in the bits within you that we don't see. And we're going to go to those bits. And when I was thinking about this idea 3 months ago, when I got asked to do it, I started to feel nervous about this moment. Sebenarnya kepercayaan diri tidak berasal dari luar. Itu ada di dalam diri kita, dalam hal yang tersembunyi dan tidak terlihat. Kita akan membahas hal tersebut. Ketika saya memikirkan ide ini 3 bulan yang lalu, ketika saya diminta untuk melakukannya, saya mulai merasa gugup dengan momen ini. I started to think about a quote that the director Peter Brook had said, which is that we open new drawers in the self. And I started to think about a chest of drawers. And then I came across this really cool maker called George McCallum, who's actually sitting there. And I said to George, can you make me a chest of drawers? And he did. Saya mulai berpikir tentang sebuah kutipan yang pernah dikatakan sutradara Peter Brook, yaitu kita membuka laci-laci baru di dalam diri kita. Saya berpikir tentang laci. Kemudian saya menemukan seorang pengrajin sangat keren bernama George McCallum yang sedang duduk di sana. Dan saya berkata kepada George, bisakah Anda membuatkan saya lemari? Dan dia melakukannya. Now you might be wondering what this object is. And what this object is here is what George made. But when you ask a maker to make a chest of drawers, they don't always do what you think they're going to do. Do you want to see what he did? Anda mungkin bertanya, benda apa ini? Dan benda ini adalah benda yang dibuat oleh George. Tapi ketika Anda meminta seorang ahli untuk membuat lemari berlaci, mereka tidak melakukan apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda ingin melihat apa yang dilakukan? Yeah, thanks, George. Best response of the morning. Upstaged by the furniture. And within this little chest of drawers, this rather big, manly chest of drawers, are 3 secrets to finding confidence within. 3 lessons that I had to learn on the way. Now, there's a big lesson in here. The last lesson is the big one. We're going to get there. Ya, terima kasih banyak George. Tanggapan terbaik pagi ini dikalahkan oleh perabotan. Dalam laci kecil ini, laci yang agak besar dan gagah ini, ada 3 rahasia untuk menemukan kepercayaan diri. 3 pelajaran yang harus saya pelajari dalam perjalanan. Ada pelajaran besar di sini. Pelajaran terakhir adalah pelajaran terpenting. Kita akan sampai di sana. And it's not what you might think. It's a lesson that might surprise you. But first, would you like to see inside the first drawer? Dan ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Ini adalah pelajaran yang mungkin saja akan mengejutkan Anda. Tapi pertama-tama, apakah Anda ingin melihat ke dalam laci pertama?